Selamat siang, perkenalkan nama saya Isnanda Firzi dengan NIM 2401050328. Di sini saya akan memaparkan terkait hasil belajar saya tentang mata kuliah belajar mandiri selama 1 semester ini. Jadi yang pertama ada belajar mandiri. Belajar mandiri atau independent learning merupakan kemampuan dan kesiapan individu untuk dapat secara inisiatif dalam proses pembelajarannya, serta suatu kemampuan atau kemauan yang sifatnya gradual atau bertingkat dan bersifat kontinu atau berkelanjutan. Jadi, progres pembelajaran itu dilakukan secara terus-menerus dan ada kelanjutan dari proses tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada pedagogi, andragogi, dan hutagogi menurut para ahli. Jadi yang pertama ada pedagogi. Menurut Suwarno pada tahun 2022, pedagogi berfokus pada praktik mendidik dan membimbing anak-anak usia dini. Yang kedua ada andragogi. Menurut Zainuddin Arif pada tahun 2012, andragogi adalah seni dan ilmu atau metode mengajar orang dewasa memanfaatkan pengalaman untuk mencapai pengetahuan baru. Dan yang terakhir adalah hutagogi. Menurut Firdaus Nur Aflah pada tahun 2022, hutagogi ini sepenuhnya berpusat pada siswa. Guru hanya berperan sebagai fasilitator, siswa dapat menemukan metode belajar yang sesuai. Jadi memasuki materi selanjutnya, yaitu ada SRL, SDL, dan SDEL. SRL adalah Self-Regulated Learning, sedangkan SDL adalah Self-Directed Learning, dan SDEL adalah Self-Determined Learning. Ini menurut pengertian secara umum ya. Jadi kalau SRL itu merupakan kegiatan di mana individu yang belajar secara aktif sebagai pengatur proses belajarnya sendiri, mulai dari merencanakan, memantau, mengontrol, dan mengevaluasi dirinya secara sistematis untuk mencapai tujuan dalam belajar. Jadi, SRL ini tuh belajar yang diatur oleh diri sendiri. Kemudian yang SDL, Self-Directed Learning, itu merupakan sebuah proses pembelajaran di mana seseorang menentukan sendiri target pembelajarannya berupa keluasan dan kedalaman materi pelajaran yang akan dipelajarinya sesuai dengan yang dibutuhkannya. Jadi, SDL ini itu adalah belajar yang diarahkan oleh diri sendiri. Kemudian ada SDEL atau Self-Determined Learning. Ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran di mana individu memiliki kendali penuh atas proses belajar mereka, menekankan pada kemampuan individu untuk menetapkan tujuan, strategi, dan mengevaluasi kemajuan belajar secara mandiri. Jadi, SDEL ini belajar yang ditentukan oleh diri sendiri. Konsep singkatnya, jika SRL itu belajar yang diatur oleh diri sendiri, kalau SDL itu belajar yang diarahkan oleh diri sendiri, sedangkan SDEL adalah belajar yang ditentukan oleh diri sendiri. Ada pula contoh dari SRL, SDL, dan SDEL ini. Pertama, contoh dari SRL, yaitu ketika siswa membuat jadwal belajar untuk ujian, menonton video pembelajaran, dan mengevaluasi kemajuan dengan mencoba layan soal. Yang kedua, contoh dari SDL adalah seorang mahasiswa belajar desain grafis dengan mengikuti kursus online, membaca artikel, dan mempraktekannya tanpa arahan dosen. Kemudian yang ketiga, contoh dari SDEL adalah ketika siswa yang ingin belajar fotografi, mencari tutorial online, mencoba berbagai teknik, dan mengevaluasi hasil fotonya tanpa panduan guru. Kemudian ada pula perbedaan dari SRL, SDL, dan SDEL. Yang pertama, SRL. Poin A, pendidik sebagai fasilitator atau pengaruh. B, kesadaran tentang akademik, tujuan biasanya ditetapkan oleh pengajar atau kurikulum. C, pelajar mengontrol proses belajar, tapi tujuan dan struktur sering diberikan. Kemudian SDL. A, pendidik sebagai mentor atau sumber informasi.
kesadaran tentang kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan pembelajar yang mandiri. C. Pelajar lebih memiliki banyak kontrol termasuk dalam menentukan tujuan dan sumber daya. Kemudian dalam SDEL, pendidik sebagai pihak pendukung. Kesadaran mendalam tentang diri sendiri, minat, dan tujuan sepenuhnya berasal dari diri pelajar. Kemandirian penuh dalam menentukan apa yang akan dipelajari, kapan, dan bagaimana. Oke, materi selanjutnya yaitu motivasi dalam belajar mandiri. Menurut Sudarwan Dhani, motivasi diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologis yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Jadi, motivasi dalam hal ini menjadi titik sentral dalam belajar mandiri. Ini berarti motivasi berperan penting dalam mendorong individu untuk mengambil inisiatif dalam proses belajar mereka sendiri. Pentingnya motivasi belajar untuk siswa, yang pertama adalah menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja. Siswa dilatih untuk menggunakan kekuatannya sehingga dapat berhasil. Kedua, membandingkan siswa dengan teman seangkatannya dari kegiatan yang sama agar siswa terdorong untuk melakukan kegiatan yang lebih baik lagi. Oke, kemudian teknologi yang digunakan dalam belajar mandiri. Saya mengambil dua contoh teknologi yang digunakan, yaitu Web 2.0 dan Web 3.0. Untuk Web 2.0 adalah jaringan website yang dinamis dan berada pada sebuah platform di mana para pengguna dapat berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lainnya. Bertujuan mendorong pendidik dan peserta didik untuk melakukan diskusi non-formal, berdialog, dan saling berbagi ilmu secara terbuka. Contoh dari Web 2.0 adalah Facebook, YouTube, LinkedIn, dan lainnya. Kemudian untuk Web 3.0 merupakan teknologi untuk mengelola informasi pada halaman website dengan menggunakan teknologi framework berbasis RDV, Result Description Framework. Web 3.0 ini kerap kali juga disebut dengan semantic web. Kemudian pada teknologi inilah mulai dikenal dengan adanya kecerdasan buatan dalam mengolah sumber informasi yang ada. Contoh dari Web 3.0 ini adalah blockchain, cryptocurrency, metaverse, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada pula model atau strategi yang digunakan. Saya akan memaparkan dua model atau strategi, yaitu model PBL dan PJBL. PBL itu Problem Based Learning, sedangkan PJBL adalah Project Based Learning. Jadi, untuk yang pertama, PBL, Problem Based Learning, secara singkatnya itu, menurut Sumiati pada tahun 2009, pembelajaran berdasarkan masalah adalah suatu pendekatan untuk membelajarkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir. Contohnya nih, ketika seorang siswa diminta mencari solusi bagaimana mengurangi polusi udara di kota tempat mereka tinggal. Kemudian yang kedua, yaitu PJBL, Project Based Learning. Menurut Boss dan Krauss, PJBL ini adalah sebuah metode pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended. Contohnya nih, ketika siswa bekerja kelompok untuk membuat alat penyaring air sederhana yang bisa digunakan di rumah. Kemudian yang terakhir, yaitu riset saya terhadap strategi atau model yang digunakan oleh guru bahasa Indonesia pada jenjang sekolah menengah kejuruan. Jadi penelitian yang digunakan dalam mini riset saya kali ini tuh menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dalam menganalisa Project Based Learning atau PJBL dalam mata pelajaran bahasa Indonesia yang digunakan pada sekolah menengah kejuruan. Cara penganalisaan yaitu yang pertama adalah melakukan observasi pada salah satu sekolah menengah kejuruan untuk mengidentifikasi kebutuhan ataupun strategi yang digunakan selama pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, data utama diperoleh melalui wawancara bersama guru bahasa Indonesia
serta hasil proyek yang telah dilaksanakan oleh siswa. Kemudian ada pun beberapa pertanyaan yang saya ajukan selama wawancara bersama guru bahasa Indonesia di salah satu sekolah menengah kejuruan di daerah Klaten. Jadi yang pertama itu, apa sih pendapat ibu guru tersebut mengenai belajar mandiri? Jadi menurut bu guru bahasa Indonesia tersebut, belajar mandiri itu pada intinya adalah strategi pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa secara mendalam. Siswa diharapkan lebih aktif dan memahami apa saja sih yang harus mereka pelajari. Mereka belajar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang mereka buat secara mandiri. Kemudian yang kedua, strategi apa sih yang digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia itu? Jadi, strategi yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini adalah PJBL atau Project Based Learning. Dan apa alasan guru bahasa Indonesia ini menggunakan strategi PJBL? Jadi setelah saya bertanya kepada guru tersebut, alasan menggunakan strategi PJBL ini karena strategi ini berpusat pada peserta didik dan membutuhkan tindakan nyata dalam menyelesaikannya sesuai dengan konteks di lapangan atau kehidupan nyata. Selain itu juga strategi PJBL ini tuh cocok diterapkan oleh siswa SMK karena SMK mempersiapkan siswa untuk dapat langsung terjun ke dunia pekerjaan. Sehingga diharapkan dengan strategi ini siswa mampu mempraktekkan materi yang telah diajarkan sehingga relevan dengan dunia pekerjaan. Kemudian, apakah metode pembelajaran ini tuh mudah digunakan? Apakah sudah sempurna? Jadi, menurut guru bahasa Indonesia, pembelajaran menggunakan strategi PJBL ini tidak sepenuhnya sempurna, tetapi sudah berjalan dengan lebih baik karena ada pula beberapa kendala yang dihadapinya. Yang pertama itu terdapat beberapa kelompok kerja yang masih sulit mengikuti dan juga yang tidak mengerjakan karena tidak paham. Kemudian kemampuan siswa yang beraneka ragam, keterbatasan waktu dalam pengerjaan, serta ketidaksiapan siswa dalam belajar mandiri. Jadi mungkin sedikit kurang lebih seperti itu terkait mini riset saya tentang strategi PJBL yang digunakan oleh guru bahasa Indonesia di SMK. Jadi begitu yang bisa saya paparkan, sedikit yang bisa saya paparkan selama pembelajaran 1 semester ini. Semoga apa yang saya paparkan ini dapat berguna bagi orang lain juga. Terima kasih.